Oke, jadi di sini kita akan coba untuk update aplikasi. Jadi aplikasinya itu menggunakan code deploy dan kita deploynya di EC2. Nah, tapi caranya gimana? Kalau misalkan ini adalah private subnet gitu ya. Kalau private subnet kasusnya nggak akan semudah itu untuk implementasinya sebenarnya. Jadi kalau kita mau dari code deploy langsung aplikasinya mau ditaruh langsung ke EC2 itu ada beberapa yang mesti diperhatikan. Yang pertama kita perlu yang menggunakan VPC endpoint. Jadi kalau menggunakan VPC endpoint itu ya kita bisa melakukan apapun gitu ya secara private. Tapi sebelumnya harus ada beberapa yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah kita cek dulu di bagian security groupnya. Nih gue tulis dulu deh ya di sini security group. Jadi kita lihat nih. Secara security group yang namanya VPC endpoint ya sama EC2 ini dia harus sama posisinya. Artinya kalau misalkan dari EC2 ini dia pakai namanya security group application gitu ya. Terus di VPC endpointnya dia mesti harus sama menggunakan uh, application gitu, seperti itu. Jadi langsung aja mungkin gue langsung bukain ya di sini. Kita cari di bagian isi bukan di situ. Kita cari di security group. Nah, security group. Kita lihat ya di sini. Nah, jadi di sini gue udah punya satu security group namanya SSMSG. Ini sebenarnya keperluannya awalnya untuk SSM tapi nggak masalah. Gue bakal pakai untuk code deploy juga. Jadi kalau kita lihat di sini kita edit inbound rules. Rulesnya apa aja sih? Nah yang penting yang dibutuhin adalah SSH sama HTTPS. Itu butuhnya itu. Selanjutnya kita butuh apa lagi ya? Kalau yang dua ini sebenarnya reference security group, jadi kebutuhannya lain lah. Biasanya gue setup untuk dua ini aja. Jadi untuk SSH dan HTTPS. Tapi nah di bagian source-nya nih, di bagian source ini kenapa bisa /16? Karena dia sebenarnya adalah seeder block dari VPC-nya. Kalau misalkan kita lihat di sini, langsung kita lihat. Nah, ini sama. Posisinya sama kayak gini. Oke. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, terus untuk masalah update dan lain-lain, kita setidaknya punya dua route table di sini. Jadi route table yang pertama itu public yang ada internet gateway-nya pastinya di sini. Di bagian routes ada internet gateway. Terus ada lokal juga gitu ya. Terus di bagian private selalu ada net gateway yang aksesnya ke internet gitu kan ya. Terus untuk lokal kita bisa pakai ini aja seperti biasa. Seperti itu. Jadi langsung kita lihat di bagian endpointnya. Jadi endpoint yang kita butuhkan sebenarnya dua. Jadi kita lihat aja di sini. Di sini ada dua. Nah, dan ini namanya code deploy dan code deploy command secure. Kayak gini. Terus di bagian ini, bagian security groupnya dulu kita bisa lihat ya di sini. Kenapa ini? Oke. Nah, di bagian security groupnya ini untuk yang code deploy command secure ini pakai SSMSG. Yang mana itu sebenarnya adalah security group yang ini. Oke, gue filter aja. Nah, security group yang ini. Jadi dia di sini cuman punya SSH yang ke seeder blocknya sendiri. Di seeder blocknya VPC maksudnya. Terus ada juga HTTPS untuk seeder blocknya VPC. Oke. Kita lihat yang atas sama SSMSG juga ya di sini. Nah, terus di bagian subnetnya kita coba lihat di bagian subnetnya dia mesti masuk ke private. Jadi kalau misalkan kita punya EC2 yang private gitu, lokasinya di private, ya udah kita ikutin aja untuk endpointnya posisinya juga di subnet yang sama gitu dengan aplikasinya. Di sini ada private A, ada private B, di sini juga ada private A dan private B. Pokoknya dua-duanya sama. Oke. Terus kita selanjutnya akan lihat EC2-nya.
Nah, di bagian isi-itunya ini, nah gue akan menjalankan ini web server 1. Nah, kita lihat secara security-nya. Kita lihat dulu ya. Oke, secara networking-nya aja dulu deh. Nah, secara subnetnya dia masuk ke private B. Kalau kita lihat di sini tadi, nah ini ada A ada B ya, berarti dia multi AZ gitu ya untuk yang VPC endpoint-nya, mau yang code deploy atau yang code deploy command secure itu semuanya sama. Oke. Terus selanjutnya ini subnetnya udah ketahuan, private B namanya. Terus untuk yang security-nya gue pakai IAM role namanya RDSSM. Kita akan bahas itu anyway. Nah, terus kita lihat nih di security groupnya sama ya. SSM, SG, SSM security group. Nah, ini juga udah sama. Ya pasti sama sih. Terus selanjutnya kita lihat di IAM role-nya. Nah, di IAM role ini sebenarnya ada beberapa yang menurut gua mind blowing karena agak aneh. Kita lihat permissionnya ya. Tapi by the way ini gue nyari gampangnya aja sih. Jadi untuk yang kayak extravel access ini gue cuma nyari gampangnya aja. Gue cuman share yang ada di pikiran gue pada saat itu. Jadi ini sebenarnya masih bisa dibikin secure lagi, dibikin list privilege lagi. Tapi untuk gampangnya, untuk tutorial purpose gitu ya, gue pakai yang Amazon S3 Full Access. Oke. Jadi ini yang diperlukan untuk yang diperlukan untuk code deploy juga sebenarnya. Jadi code deploy itu perlu S3 access juga. Terus yang kedua ini namanya SSM Manage Instance Core. Jadi ini sebenarnya kegunaannya adalah untuk SSM. Jadi ini silahkan mau dipakai atau enggak. Tapi yang jelas yang dipakai itu cuma dua ini sebenarnya. Kalau ini mungkin nanti akan gue bikin lah tutorialnya untuk yang SSM gitu ya. Nah, terus ini nih bagian yang misterius. Code deploy command secure. Kita lihat nih kayak apa sih sebenarnya. Nah, sebenarnya dia begini. Untuk di untuk JSON-nya gitu ya. Jadi kita allow semuanya, untuk action-nya juga kita bisa melakukan apapun. Jadi pembuatannya sendiri sebenarnya cukup simple untuk yang permission ini ya, untuk yang policy-nya. Jadi simpelnya kita bisa langsung ke policy aja. Terus kita bisa create policy di sini, kita cari yang di sini. Terus kita coba cari yang namanya code deploy. Nah, akan ada dua nih di sini, code deploy dan code deploy command secure. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya gue pakai cara yang paling simpel aja. Gue apply semuanya di sini. Terus tinggal next, terus tinggal dibikin name-nya gitu ya. Tinggal di review, terus kasih nama dan segala macamnya. Oke. Nah, ini nggak usah, ini cancel aja. Terus kalau udah, nah itu kira-kira yang dibutuhin. Nah, terus sebenarnya use case-nya sendiri kayak apa sih? Nah, gue ada nih use case-nya. Jadi paling simple ya. Ini mau gue coba bikin satu instance lagi, tapi mungkin agak lama, jadi videonya akan gue potong sebagian. Ini ada testing gitu ya namanya. Terus ini keepernya pakai CS Central misalkan. Terus untuk network settingnya gue pakai yang private pastinya. Gue pakai yang private aja di sini. Terus ini udah bener. Nah, ini gue samain nih tadi pakai yang namanya SSM. Terus untuk yang gue kasih 20 untuk storage-nya, terus untuk advanced detail. Nah, di sini gue mau pakai yang RDSSM. Oke. Kita cek-cek lagi. Nah, di bagian bawah ini kita ada yang namanya easy to bootstrap. Jadi easy to bootstrap itu kita bisa langsung bikin ya bootstrapping gitu. Jadi kita mesti bikin satu script di mana pada saat
launch, kita bisa langsung install software yang kita pengen install gitu ya. Jadi nanti begitu si VM-nya ini sudah terprovision, otomatis kita bisa akses apa yang sudah kita install. Begitulah kira-kira. Jadi di sini sebenarnya perintahnya perintah-perintah ini juga sih, perintah-perintah Linux biasa sih. Nah, di sini gue udah ada. Nah, ini hati-hati ya cara pakainya. Di sini ada 3 file sebenarnya, ada bootstrap private, ada yang bootstrap v2. Jadi kalau misalkan kita mau bikin versioning itu bisa pakai ini. Terus selanjutnya ada yang bootstrap biasa. Nah, jadi untuk yang dua ini yang nggak ada tulisan private-nya, kita bisa pakai di public subnet sebenarnya. Kalau ini yang ada tulisan private-nya, ini khusus untuk yang private subnet. Oke, udah, ini langsung gua copy aja. Selanjutnya next. Cek-cek lagi di bagian atas. Ini untuk SSM udah, private udah, security group aman. Kita coba launch instance. Nah, oke. Jadi di sini udah selesai ya, namanya testing. Jadi gua akan filter aja namanya testing. Terus kalau kita lihat di sini, dia untuk public IP address yang version 4 itu nggak ada ya di sini ya. Kita cuman punya yang private IP address. Oke, terus gimana cara kita ngeceknya? Ya tidak segampang itu pasti untuk membuat di public gitu ya. Di sini kita bisa menggunakan load balancer. Jadi load balancernya kita coba bikin dulu deh. Paling simple ya. Paling simple kita bikin dulu. Oh, oke. Atau nggak usah bikin deh. Gue udah bikin yang sebelumnya karena malas bikin sebenarnya. Jadi di sini ada dua sebenarnya. Jadi ada HTTP, ada HTTPS. Jadi gue akan pakai yang HTTPS aja. Dia forwardingnya ke RD Web Server. Jadi RD Web Server ini adalah target group. Oke. Jadi untuk target grupnya akan gue pilih di sini. Jadi akan gue register tadi. Oke. Register target. Nah, di sini kan udah ada 3 nih, tapi kita coba untuk register 1 aja. Yang ada di testing. Oke. Include. Nah, ini dimasukin aja register. Oke. Nah, untuk yang 2 ini akan gue deregister dulu. Oke, jadi ini masih drain. Oke, sekarang gimana caranya kita panggil load balancernya? Kita cari di description. Nah, ini terus di bawah ada tulisan DNS name. Kita tinggal copy aja. Terus paling simpel sih gue biasanya buka satu incognito. Oke. HTTPS. Kita coba pakai HTTPS ya. Proceed. Oke. Jadi kan dia bentuknya begini nih. Terus kita coba lihat untuk target grupnya. Seharusnya dia udah healthy nih. Oke, udah healthy ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang instance-nya deh tadi. Oke. Kita cek dulu untuk private API address-nya. Kita coba lihat di bagian terakhirnya. Ada 4935 ya. Kita coba cek di sini 4935. Oke. Ini artinya sudah oke lah ya. Nah, terus di sini gue mau update aplikasinya. Jadi update aplikasinya itu bentuknya sebenarnya simple. Ini bentuknya hello world gitu ya, sampai ada 3 kali. Jadi gue akan deploy ini. Jadi yang sebelumnya seperti ini bentuknya akan gue bikin beda lah, istilahnya gitu.
Terus oke, kalau sudah, nah ini juga ada beberapa nih yang mesti diperhatikan. Jadi yang ya sebentar, PHP. Jadi mesti diperhatikan itu adalah upspec. Nah, bagian ini nih. Jadi bagian ini sebenarnya ini yang akan menentukan komen untuk kita deploy. Misalkan ini versionnya berapa, ini bisa kita lihat. Terus untuk OS-nya sendiri, OS-nya apa, misalkan Linux. Terus filenya apa. Nah, file ini misalkan gue pengen ngubah indeks HTML gitu ya. Jadi ini akan di replace sama indeks HTML yang ada di sini nanti di code barunya. Nah, terus untuk destination-nya di mana dia adanya di var www.html. Ini kan. Terus untuk file access behavior-nya kita bisa pakai override. Oke, kalau sudah semua prerequisite, terus kita tinggal coba pakai yang namanya code deploy. Oke. Ini udah ada yang berhasil ya beberapa. Kita bisa langsung ke application aja kalau mau. Jadi di sini gue mau pakai namanya application testing. Compute platformnya pakainya EC2 atau on premise. Oke, terus create deployment group. Nah, di create deployment group ini cukup penting nih. Jadi ini testing app misalkan ya. Group. Nah, service role-nya ini sebenarnya tinggal kita bikin. Kita coba lihat code deploy role ini ya. Kita coba cek di bagian roles, code deploy role. Isinya apa sih? Nah, isinya itu adalah code deploy role sebenarnya. Paling simpel kita bisa nambahin langsung dari sini attach policy, karena kalau inline policy kita mesti bikin dari custom ya. Kita mesti bikin manual. Kalau attach policy ini ada yang managed by AWS. Jadi code deploy role. Nah, ini kita bisa cari di sini. Code deploy misalkan. Nah, di sini ada banyak lah nanti. Nah, kalau buat yang di sini gue pakai yang namanya AWS Code Deploy Role. Tipenya adalah AWS Manage. Kalau AWS Manage artinya kita tinggal attach policy aja, jangan inline. Oke. Terus selanjutnya kalau sudah kita langsung ini aja, langsung di in place aja. Oke, kalau sudah ini kita bisa bikin Amazon EC2 instance. Oke, terus paling simple kita bisa nambahin tag-nya. Jadi kalau misalkan kita mau tag berdasarkan apapun bisa. Kalau misalkan ada beberapa instance sekaligus yang mau di replace bisa juga. Tergantung nanti ngetagnya gimana. Kalau di sini karena cuma satu, gue pakai yang name. Terus namanya AD testing. Oke. Sini ini add ya. Oke, bener. Terus selanjutnya ini default aja nggak apa-apa, all at once. Nggak usah pakai load balancer deh, paling simpel gini aja. Oke, langsung kalau sudah create deployment group. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita tinggal ke pipeline. Jadi kalau ke pipeline kita tinggal klik di bagian pipeline-nya. Nggak usah di getting start karena sudah ada. Terus kita tinggal create pipeline-nya. Pipeline kita misalkan arti testing pipeline. Nah, ini paling simpel kayak gini. Oke. Ini dia akan membentuk role baru ya. Jadi nggak ada masalah. Advanced setting, coba kita cek satu-satu dulu. Default location, ini di S3 pastinya. Terus AWS default manage key, nggak apa-apa deh. Karena kita nggak pakai customer KMS ya, customer CMK. Nah, terus untuk source-nya kita ambil dari mana nih? Kita bisa ambil dari GitHub sebenarnya. Jadi simpelnya karena ini kan posisinya ada di GitHub nih, dan kebetulan ini posisinya di private. Jadi kita mesti memberikan akses lah istilahnya. Jadi sebenarnya juga simpel banget. Kalau misalkan kita belum punya connection-nya, kita bisa langsung ke connect to GitHub. Kalau enggak, sudah ada dong pastinya.
Kalau sudah connect, ini lebih enak lagi, kita tinggal cari aja untuk repository name-nya, terus jangan lupa untuk branch name-nya pakainya main. Terus ini default semua, oke, next. Nah, terus build provider. Nah, karena sebenarnya yang namanya index HTML, PHP gitu kan nggak perlu di build ya, jadi kita langsung skip aja. Skip. Nah, sekarang di bagian deploy-nya nih, deploy-nya itu kita mesti masukin yang ada di code deploy tadi. Code deploy, region-nya udah bener, application name-nya pakainya application testing. Oke. Deployment group-nya kita bisa pilih yang testing app group. Nah, di sini. Ting. Kalau sudah, kita tinggal create pipeline. Jadi kalau di create pipeline ini dia akan langsung otomatis membuat gitu ya, dia akan otomatis narik dari GitHub, terus dia akan narik ke code deploy. Kita lihat nih prosesnya nih. Oke, kita akan bahas di sini dulu. Yang pertama ini adalah namanya RD testing pipeline. Ini adalah nama pipeline kita. Terus untuk secara flow-nya dia akan narik dulu dari source-nya. Jadi source-nya itu kan pakai GitHub 2 gitu ya. Nah, terus di sini ada deploy. Jadi ini sekarang prosesnya masih deploy gitu ya. Kita lihat di detailsnya sebenarnya. Nah, ini paling simple, kita bisa lihat dari sini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih untuk most recent validate service. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Di sini sudah semuanya. Nah, sekarang tinggal kita ini sudah kan ya posisinya, sudah semuanya. Kita lihat nih, bener nggak nih? Sukses ya, application testing. Oke, ini sudah selesai semua kalau gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari di sini. Tinggal pembuktian sekarang. Seharusnya dia sudah berubah. Nah, caranya sesimpel ini sebenarnya. Tapi step-stepnya tadi terlihat tidak simpel kan ya? Ya, memang seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kita mau ubah dia jadi version 1.2 gitulah ya. Ini kita bisa juga, kita langsung ke sini lah ya, misalkan terus di index HTML kita langsung coba edit. Nah, di bawah sini untuk versionnya mungkin version 1.2 gitu. Oke, terus update update HTML, commit change. Oke. Nah, di sini sudah ada perubahan nih. Jadi dari version 1.1 jadi version 1.2. Terus kita lihat di bagian sini, di bagian pipeline-nya lagi. Ya, otomatis dia akan langsung narik harusnya. Nah, dia akan in progress kan langsung. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di RD testing pipeline. Nah, ini tadinya yang lama nih. Ini yang kemarin. Ini jadi kena upgrade juga ya. Nggak apa-apa deh. Testing ini. Nah, dia deploy sudah sukses. Terus kita tinggal update. Nah, dia sudah jadi version 1.2. Oke, kira-kira begitu caranya untuk menggunakan code deploy aplikasi ke EC2, dimana EC2-nya itu private subnet gitu ya posisinya. Jadi seperti itulah kira-kira. Semoga membantu, semoga ingat, semoga sukses. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.